kepada semua SIB Seremban. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih bernafas pada pagi hari ini dan kita sempat untuk beribadah online bersama-sama. Sebelum kita memulakan ibadah online, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk terus bernafas, untuk terus hidup, untuk terus melakukan pelayanan yang ada Tuhan. Tuhan, sebentar nanti Tuhan kami akan memulakan ibadah online kami Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami Tuhan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja dalam kehidupan pribadi kami Tuhan, agar melalui ibadah online ini Tuhan, melalui puji-pujian dan mendengar firman-Mu Tuhan, iman kami dibangunkan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak lupakan juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada bulan ini Tuhan, dan minggu ke depan Tuhan kami akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kesempatan dan peluang yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami dapat terus bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita saksikan video ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi kepada semua para jemaat SIB Seremban. Dan pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita karena kami yakin sukacita itu sangat berlimpah dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini mari kita angkatkan lagu Sukacita Ada di Rumah Tuhan. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Sekali lagi katakan sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai tetap mengharungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Mari kita katakan sukacita,
kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengarungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan, beriku kemenangan. Sekali lagi, beriku kemenangan selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya Tuhan itu ajaib. Amin. Mari kita naikkan ajaib kau Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, seru jiwa, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Sekali lagi dikatakan, tak terbayang kebesaranmu. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Yesus, kaulah Raja mulia. Yesus, kaulah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Bapa, pada saat ini Bapa, kami siapkan hati kami ya Bapa. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyambut Natal pada kali ini ya Bapa.
Bapa, kami siapkan seluruh pribadi kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Bapa, Engkau lahir memberi terang baru, Engkau lahir memberi keselamatan. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Yesus lahir memberi terang baru. Haleluya. Haleluya. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, 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 Kau terbesar di dalam hidupku. Mari kita katakan Yesus, 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 Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Mari kita saat ini kita naikkan lagu ini sekali lagi. Yesus lahir, Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, Yesus lahir, Yesus lahir memberi terang baru. Haleluya. Yesus lahir memberi terang, Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama kita berseru, Yesus, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidup. Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Sekali lagi Yesus, Yesus,
atas kesempatan ini Bapa. Bapa, kami siapkan hati kami Bapa, kami siap sedia untuk menyambut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Asik. Shalom semua warga SIB Seremban. Bagaimana dengan persiapan Natal di dalam keluarga masing-masing? Mungkin ada yang sudah mencari dekorasi Natal yang sudah tersimpan lama di dalam kotak. Kita korek kembali dan kita menggantungnya di tempat-tempat yang sesuai. Kita membuka kembali pohon-pohon Natal kita dan menghiasi pohon-pohon Natal itu dengan lampu yang berwarna-warni. Sudah pasti itu akan menceriakan situasi keadaan di dalam rumah kita, walaupun selama ini situasi itu agak suram karena dipengaruhi dengan situasi-situasi yang ada di luar rumah kita. Dan mungkin juga ada yang sudah bersiap sedia membeli pakaian seluar, kasut baru untuk keluarga, untuk digunakan pakai menyambut Natal pada 25 Desember nanti. Mungkin ada juga yang sudah siapkan menjahit sendiri baju-baju yang indah yang akan digunakan pakai pada Natal. Mungkin ada orang yang sama seperti saya, mengumpul resepi-resepi di FB di mana-mana, tetapi tidak tahu apakah itu nanti boleh digunakan pakai atau selamanya menjadi simpanan di situ. Ada juga mungkin sama seperti si kawan ini, dia sudah siap menempah kek lapis Sarawak. Kalau ada nama Sarawak sudah pasti itu diterbangkan jauh dari Sarawak ke sini. Ada pelbagai persiapan yang dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan pembelanjaan masing-masing di dalam keluarga, mempersiapkan sesuatu untuk sambutan Natal. Seperti gereja kita sendiri, pastinya Natal pada tahun 2020 ini meninggalkan satu memori yang nampaknya berbeza daripada Natal-Natal sebelum ini. Mengapa? Karena kalau sebelum ini kita tidak perlu menunggu sesuatu masa yang ditetapkan untuk menunggu pengumuman bahwa Natal itu akan diadakan di gereja dan kita boleh berkumpul bersamanya. Tetapi nampaknya pada tahun ini kita terpaksa dengan sabar menunggu 21 hari bulan. Dan dari situ kita baru boleh mendengar dan tahu apakah nanti kita dapat berkumpul beramai-ramai di gereja menyambut Natal ataupun kita terpaksa beribadah secara online sama seperti hari-hari yang sudah. Namun apapun kejadiannya sebelum dan selepas itu, mari kita mempersiapkan yang terpenting, yaitu hati kita sendiri. Kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Sesuai dengan bulan Desember, bulan kelahiran Tuhan Yesus, saya mengajak kita belajar berkenaan dengan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, Sikap Hati Menyambut Natal. Sikap hati yang bagaimanakah yang harus kita miliki menjelang Natal ini? Pada suatu ketika ada seorang ibu guru di dalam sekolah minggu. Dia berkata kepada anak-anak yang datang pada hari itu. Dia katakan, anak-anak sekalian, minggu depan gereja kita akan melakukan satu jualan besar-besaran dan dana itu akan dikumpulkan untuk memperluaskan gedung gereja kita. Jadi saya mohon anak-anak sekalian membawa hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dan pada ahad kemudiannya, anak-anak semua datang ke gereja, membawa pelbagai jenis hadiah. Ada yang dalam kotak yang besar, dibungkusi dengan paper yang cantik, berwarna-warni. Ada yang dalam bungkusan kecil. Ada pula yang membawa hadiah berupa kipas angin, diikat dengan ribbon yang cantik dan diletakkan di bawah pohon Natal. Dan di akhir daripada ibadah itu, tiba-tiba si ibu guru ini nampak di belakang, tidak jauh daripada pintu masuk, dia nampak ada satu kotak yang besar. Tetapi kotak besar itu dia dibungkusi dengan newspaper.
Dengan hati yang teruja, guru ini datang mendekat kepada kotak itu dan dia mulai membuka bungkusan, memulai membuka kotak yang di atas. Dan tiba-tiba dia melihat ada seorang budak yang duduk di dalam. Dia berkata kepada anak itu, "Ayo mari keluar, mengapa kamu duduk di situ?" Dan anak ini berkata, "Guru, sebenarnya saya juga ingin sama seperti dengan teman-teman yang lain, membawa hadiah yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena keluarga kami adalah keluarga yang miskin, saya tidak punya uang untuk membeli sesuatu untuk Tuhan Yesus. Jadi saya terpikir bahwa karena tidak ada apa-apa yang saya boleh berikan sebagai hadiah, saya mau memberikan diri saya kepada Tuhan Yesus." Dan dengan sangat terharu, ibu guru ini memeluk anak ini dan dia berkata, "Anak, tahukah engkau bahwa persembahan hadiah yang telah engkau berikan pada hari ini merupakan satu hadiah yang sangat luar biasa, yang sangat mahal harganya." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hadiah yang bagaimanakah, persembahan yang bagaimanakah yang terbaik yang kita miliki sampai saat ini? Selain daripada diri kita sendiri. Persembahan yang terbaik itu bukan berbentuk harta benda, tetapi adalah hati, adalah tubuh kita. Kita mau mempersembahkan hati dan tubuh kita kepada Tuhan Yesus sempena Natal ini. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bercerita tentang Natal bukan hanya bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga bercerita tentang beberapa orang Majus yang datang berjumpa ataupun menjumpai Tuhan Yesus. Nah, melalui cerita orang Majus ini meninggalkan beberapa teladan yang harus kita teladani dalam kita menyambut Natal pada tahun ini. Dan itu yang kita mau belajar bersama-sama pada siang hari ini. Sikap hati yang bagaimanakah yang harus kita miliki pada hari Natal ini? Poin yang pertama adalah hati yang percaya. Kalau kita melihat di dalam pasal Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, saya membaca begini. Saya membaca dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara yang kekasih, hal yang harus kita ketahui latar belakang daripada orang-orang Majus ini adalah mereka ini bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang yang terpelajar, mereka orang yang bijaksana. Mereka juga adalah orang yang mengkaji perihal bintang-bintang. Dan selain daripada itu, mereka ini adalah penasihat di Raja Persia. Oleh karena kedudukan yang mereka miliki, sudah pasti di tempat mereka berada, mereka ini adalah orang yang disegani oleh orang yang dihormati di dalam lingkungan di mana mereka berada. Namun, apa yang kita lihat di sini, di mana dikatakan di dalam ayat 2, dikatakan mereka mencari raja yang baru dilahirkan itu dengan tujuan untuk menyembah raja itu. Dan satu hal yang kita lihat daripada orang Majus ini, sewaktu mereka terjumpa di mana bayi itu dilahirkan, cuma berada di bawah sebuah kandang yang hina. Dan mereka masuk ke dalam kandang itu dan mereka melihat di dalam kandang itu bayi itu yang sudah dilahirkan itu ditempatkan, dibaringkan di dalam palungan, di mana palungan itu adalah tempat di mana binatang-binatang makan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Yesus Kristus itu adalah raja, pertama adalah karena Yesus itu dilahirkan di desa yang terpencil, desa yang miskin, Bethlehem. Yang kedua, Yesus dilahirkan di dalam kandang, bukan tempat yang mewah. Dan di mana Yesus dibaringkan juga bukan sesuatu hal tempat yang sesuai untuk seorang raja.
Kalau dilihat dari kacamata jasmani, bagaimana mungkin bayi ini akan menjadi raja? Tetapi orang-orang Majus ini dengan yakin dan percaya bahwa bintang yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa bayi itu, yaitu Yesus Kristus yang baru dilahirkan itu akan menjadi raja. Bukan sekadar menjadi raja, tetapi dia akan menjadi raja yang besar di kemudian hari. Itu sebabnya mereka datang, sujud, menyembah kepada bayi Yesus yang masih polos, yang belum tahu apa-apa pada ketika itu. Kita hidup bukan hanya berdasarkan penglihatan secara jasmania. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita melihat sesuatu itu daripada kacamata iman. Kita jangan menjadi seperti seorang yang bernama Thomas. Thomas ini adalah anak murid Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan juga dia sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Mata orang buta dicelikan, orang yang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang yang mati sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan di situ. Tetapi ketika dia mendengar bahwa sahabat-sahabatnya berkata, oh kami sudah melihat Sang Guru, kami sudah melihat Yesus Kristus sudah dibangkitkan dari kematian. Thomas berkata, aku tidak percaya apa kata kalian selagi aku tidak melihat dengan mataku sendiri bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian dan mencucukkan jariku ke dalam luka-luka Yesus. Yesus berkata, berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat tetapi percaya di dalam hati. Saudara yang kekasih, maukah engkau percaya, maukah engkau yakin bahwa Tuhan mampu mengubah sesuatu di dalam kehidupanmu? Tuhan mampu melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam perkara kehidupanmu, dalam pergumulanmu, dalam kehidupan pribadi, dalam keluargamu. Saya tidak tahu persis apa yang engkau alami saat ini, namun percayalah, Dia mampu melakukan semuanya. Contoh yang lain adalah berkenaan dengan 3 sahabat Sadrak, Misak, dan Abednego. Sewaktu mereka disuruh menyembah patung emas Nebukadnezar, dengan tegas mereka katakan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Walaupun mereka tahu bahwa hakikat apa yang mereka lakukan itu akan menjadikan mereka di mana mereka akan dihukum, namun dengan tegas, dengan iman mereka berkata, kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah itu mampu melepaskan kami daripada perapian ini, dan jika tidak pun kami tetap yakin dan percaya. Ini adalah bukti iman yang luar biasa. Walaupun mereka belum melihat bahwa tangan Tuhan mengeluarkan mereka daripada perapian itu, tetapi mereka tetap percaya. Dan dibuktikan bahwa sehelai rambut pun daripada kepala mereka, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak hangus. Malahan pengawal-pengawal yang mengiring mereka, yang mencampakkan mereka ke dalam perapian itu, mereka lah yang mati karena hangus. Contoh yang lain juga berkenaan dengan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 20 tahun. Dia telah melabur banyak keuangan, mencari obat, tetapi hampa, tidak ada kesembuhan. Sehingga akhirnya tidak ada lagi harta benda, tidak ada lagi sesuatu yang boleh dia laburkan untuk mencari obat-obatan. Tetapi sewaktu dia mendengar cerita tentang Yesus, di dalam hatinya percaya, kalau aku menjamah ujung jubahnya sekalipun, aku akan sembuh. Dan oleh karena imannya, kesembuhan terjadi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sewaktu engkau berhadapan dengan situasi buruk dalam kehidupanmu menjelang Natal ini, engkau berhadapan dengan pelbagai pergumulan-pergumulan yang mungkin berat untuk engkau pikul. Tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupanmu, di dalam pergumulanmu. Yakin dan percaya. Poin yang kedua,
Hati yang bagaimanakah yang harus kita miliki menjelang Natal ini? Yang kedua adalah hati yang rendah. Kalau kita melihat sekali lagi latar belakang orang-orang Majus ini, mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah orang yang terpelajar. Di tempat mereka berada, mereka disegani, mereka dihormati. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang dibaringkan di dalam palungan, mereka tidak was-was lagi bahwa bayi yang ada di depan mereka itu adalah seorang raja. Mereka merendahkan diri dan menyembah sujud kepada bayi Yesus. Mereka tidak mengutamakan derajat mereka di tempat mereka sebelum ini. Walaupun mungkin lantai di mana mereka bersujud itu tidak seindah, tidak sebersih rumah mereka, tetapi mereka tetap bersujud di hadapan bayi Yesus. Mereka merendahkan diri. Selain daripada itu, kalau kita melihat di mana orang-orang Majus bukan hanya datang untuk menjenguk bayi Yesus, tetapi mereka sudah mempersiapkan pelbagai hadiah, mempersiapkan barang-barang yang mahal, yang berharga dari tempat mereka, dibawa bersama dengan mereka. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi itu, mereka mempersembahkan hadiah yang telah mereka bawa. Tetapi tahukah kita bahwa persembahan yang terindah, yang terbesar yang mereka berikan kepada bayi Tuhan Yesus pada ketika itu bukanlah daripada barang-barang yang telah mereka bawa berupa emas, kemenyan, dan mur, tetapi hati mereka. Mereka memberi hati mereka kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka sampai sujud menyembah kepadanya. Mereka tidak memperdulikan derajat mereka selama ini bahwa di tempat mereka berada, mereka itulah yang dihormati. Tetapi pada saat mereka berjumpa dengan bayi yang sedang dibaringkan di dalam palungan itu, mereka tidak was-was lagi bahwa bayi itu adalah seorang raja. Dan mereka merendahkan diri, sujud menyembah bayi itu. Seorang filsafat Yahudi berkata, mengapa manusia tidak boleh melihat Allah? Karena manusia terlalu tinggi, sementara Allah kita itu terlalu rendah. Allah kita yang maha tinggi itu merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan mengosongkan tempatnya di surga, di taktanya, untuk datang ke dunia ini, lahir menjadi seorang manusia dan dilahirkan di tempat yang hina. Tetapi seorang manusia yang diambil dari tanah, diciptakan daripada tanah, sombong luar biasa. Jangan pernah membangga-banggakan apa yang engkau miliki. Mungkin engkau berpelajaran tinggi, memiliki jawatan penting di tempat kerja, di dalam keluarga, di dalam gereja. Namun jangan sekali-kali memandang rendah orang lain. Mungkin engkau boleh berkomunikasi dalam bahasa asing yang pelbagai, tapi jangan engkau pernah mentertawakan kesalahan orang lain. Engkau mungkin diberkati dengan harta yang banyak, tetapi jangan pernah memandang rendah orang yang tidak punya apa-apa. Karena apa yang kita miliki saat ini bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Engkau memiliki keuangan yang banyak di dalam simpanan. Engkau mungkin boleh membeli makanan-makanan yang berkhasiat, yang bergizi. Engkau juga boleh membeli suplemen-suplemen vitamin untuk tubuh, untuk menyehatkan badan. Berjumpa dengan pakar-pakar yang luar biasa dan berobat di hospital-hospital yang mewah. Tetapi engkau tidak akan mampu memperpanjangkan usiamu walau seinci pun. Karena apabila Tuhan berkata hanya sampai di situ, siapa kita untuk berkata tidak? Karena semua yang kita miliki ini termasuk hidup kita adalah kurniaan daripada Allah. Itu sebabnya kita jangan sombong. Kita harus belajar meninggikan Dia. Kita harus belajar mengutamakan Dia dan memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan itu semakin besar di dalam kehidupan kita dan kita sebagai umatnya semakin kecil. Pertanyaan di sini,
Apakah Tuhan kita itu tidak cukup tinggi sehingga kita sebagai umatnya disuruh meninggikan Dia, memuliakan Dia, memujikan Dia? Tidak. Kita puji Dia, kita tidak muliakan Dia. Tetap Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia tetap berdaulat, Dia tetap bersemayam di tempatnya yang tinggi. Itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui Dia di dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Jangan pernah membangga-banggakan apa yang engkau miliki saat ini. Mari kita merendahkan diri. Orang-orang Majus ini telah memberi teladan untuk kita teladani. Walaupun di tempat mereka berada, mereka itu adalah orang yang penting. Mereka itu adalah orang yang dihormati. Tetapi apabila mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang masih bayi, yang diletakkan di dalam palungan, yang dilahirkan bukan di tempat yang mewah, tetapi mereka tetap percaya, mereka merendahkan diri, mengakui Dia sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Hati yang bagaimanakah yang harus kita miliki menjelang Natal ini? Yang ketiga adalah hati yang menyembah. Saya membaca kembali di dalam ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Poin yang ketiga itu adalah hati yang menyembah. Kita boleh saja memuji orang-orang yang di sekitar kita. Contoh, suami dia boleh memuji istrinya. Dan sementara istri juga boleh memuji suami dan juga memuji anak-anak. Walau sebaik apapun yang dilakukan oleh contoh istri, suami, anak-anak dan orang di sekitar kita, kita boleh memuji mereka, tetapi kita tidak akan menyembah mereka. Benar? Kita tidak akan, suami tidak akan berkata kepada apabila dia balik dan dia melihat istrinya sudah mengemaskan dan melakukan banyak hal di dalam rumah, memasak dan sebagainya. Dia tidak akan datang menyembah kaki istrinya berkata bahwa hai istriku yang cantik dan sebagainya. Tidak. Seperti istri juga. Dia tidak akan menyembah suaminya walaupun suaminya telah memberi pembelanjaan uang belanja untuk dibelanjakan. Cukup dengan memuji dan berterima kasih. Kenapa? Penyembahan ini hanya akan kita berikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Raja di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 2 berkata bahwa mereka bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembah Dia. Mereka ini datang dari jauh. Sebagai contoh, kalau kita dari Seremban, kalau kita mau ke utara, ke Kedah, contohlah. Walaupun perjalanannya agak jauh, tetapi kita masih selesa. Kenapa? Masuk dalam kereta, pasang ekon, dan kita berjalan. Hujan ribut datang, kita masih terpelihara, kita masih selesa karena kita tidak basah dan sebagainya. Tetapi orang-orang Majus ini, mereka datang dari jauh. Mereka datang menaiki unta. Dan mereka berhadapan dengan panas terik, dingin di waktu malam. Namun itu tidak membantu keinginan mereka untuk mencari raja yang baru dilahirkan itu. Mereka membawa bersama dengan mereka barang-barang yang disiapkan dari tempat mereka, yang dibawa bersama mau diberikan kepada raja yang baru dilahirkan itu. Tujuan alasan mereka mencari bayi itu adalah untuk menyembah. Orang-orang Majus ini bukan datang mencari Yesus, tujuannya memuji-muji Dia, sehingga nantinya selepas itu mereka akan memperolehi ganjaran, mendapat nama karena mereka adalah orang yang pertama-tama menjumpai bayi Yesus. Tetapi mereka datang dengan hati yang ikhlas. Keikhlasan mereka itu ditunjukkan daripada barang-barang hadiah persembahan yang mereka bawa bersama dari tempat mereka. Mereka mempersiapkan, walaupun mereka belum tahu situasi keadaan bayi itu, di mana bayi itu dilahirkan, tetapi mereka sudah mempersiapkan barang-barang itu
dari tempat mereka, membawanya bersama mereka. Dan sewaktu mereka berjumpa dengan bayi itu di dalam sebuah kandang, sekali lagi mereka tidak was-was bahwa bayi itu adalah raja. Mereka mempersembahkan barang yang telah mereka bawa bersama kepada bayi Yesus. Mereka menyembah bayi itu. Pertanyaan saya di sini, saudara yang kekasih, saat kita memuji Dia, saat kita menyembah Yesus, saat kita memberi persembahan, apakah itu terbit daripada hati kita yang terdalam, yang ikhlas, mau memberi kepada Tuhan, ataupun karena kita terpaksa melakukan? Mungkin Anda berkata bahwa ini adalah cara hidup penyembahan orang Kristen. Karena saya orang Kristen, saya juga harus melakukan begini. Mungkin juga Anda terpaksa memberi sesuatu persembahan kepada Dia berupa uang ringgit. Karena terpaksa kita mengulurkan juga karena rasa segan, rasa malu dengan persekitaran kita. Ada orang yang membawa teman-temannya beribadah. Ayo kita beribadah. Ayo kita melayani Tuhan. Karena nantinya Tuhan akan memberkati usaha kita. Jika kita memiliki mentaliti seperti ini, saudara, kita akan pasti kecewa. Karena apa? Bila sesuatu hal yang kita pikirkan itu pasti terjadi, tetapi dalam masa yang telah mungkin kita tetapkan, hal itu tidak terjadi kepada kita, maka hati kita luka. Kita mulai mempersoalkan, Tuhan, saya sudah melakukan ini untuk-Mu. Saya sudah bekerja, saya sudah memberi diriku untuk masuk dalam pelayanan. Aku telah memberikan bahagianku untuk-Mu. Tetapi kenapa keluargaku malahan terjadi begini? Kenapa Engkau tidak memberkati usahaku dan sebagainya? Kita sudah mulai mempersoalkan mengapa dan mengapa itu tidak terjadi. Sikap hati begini adalah tidak tulus, tidak benar di hadapan Tuhan. Seharusnya ibadah yang kita lakukan itu bukan bertujuan untuk memperolehi sesuatu daripada apa yang kita buat, tetapi lahir daripada hati kita yang ikhlas untuk menyenangkan dan juga karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita terlibat di dalam ibadah, penyembahan, pujian. Kita melibatkan diri dalam ibadah pemberian. Kita memberi jiwa kita, hati kita, waktu kita, bahkan tenaga kita terjun menjayakan pelayanan Tuhan. Bukan bertujuan untuk memperolehi sesuatu. Karena kita tahu bahwa kita melakukannya oleh karena sikap hati kita yang mencintai Tuhan kita. Karena Allah Bapa sudah memberikan yang terbaik bagi dunia ini, yaitu anaknya. Dalam Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Anak adalah pemberian yang terindah bagi setiap keluarga. Tidak boleh dibeli dengan uang ringgit, harta benda yang banyak. Demikian Tuhan telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk dunia ini. Sebagai umat Tuhan, apa yang kita harus balas kasih Bapa untuk kita? Tuhan telah mengaruniakan anak tunggalnya. Itu sebabnya mengapa kita sebagai umat Tuhan perlu memuji, menyembah, dan berdoa kepada Yesus Kristus, supaya wujud sikap pengabdian kita kepadanya. Seperti ada satu lagu mengatakan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia. Inilah yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Kita mau mengabdikan seluruh kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita harus berikan kepada Tuhan selain daripada hidup, hati, dan diri kita. Di dalam satu ibadah anak, ada seorang guru sekolah bertanya kepada anak-anak yang datang pada hari itu, anak-anak sekalian, di dalam kandang di mana Tuhan Yesus dilahirkan, di situ ada apa? Ada yang mengangkat tangan, dikatakan, guru, saya tahu ada kambing,
lagi ada satu katakan ada domba, lagi ada yang mengatakan ada kuda. Dan tiba-tiba satu orang anak berkata, "Ibu guru, di dalam kandang itu ada tahi." Wah, teman-teman yang lain sangat marah dengan anak ini. "Kamu ini kurang ajar. Kamu berkata yang tidak baik." Tetapi guru ini berkata, "Benar bahwa di dalam kandang itu selain ada binatang-binatang, di situ ada juga berbagai kotoran yang akan menimbulkan bau busuk di dalam tempat itu." Sedar ataupun tidak disedari oleh kita sebagai umat Tuhan, kerap kali kita memberikan persembahan yang busuk, persembahan yang tidak baik untuk menggantikan kasih Tuhan untuk dunia ini. Kita mempersembahkan sesuatu yang tidak baik, yang walaupun kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan hal itu, tetapi kita tetap mau mempersembahkan itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, sewaktu kita sadar akan hal ini, ayo kita mengubah kehidupan kita. Tidak ada lain yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan kepada Dia sebagai persembahan yang mahal, sebagai satu hadiah yang terbaik yang daripada kita. Selain kita mempersembahkan hidup kita, hati kita sebagai persembahan yang hidup, karena itulah yang berkenan bagi Allah Bapa kita di surga. Sikap hati yang bagaimanakah yang harus kita punyai menjelang sambutan Natal ini? Yang terakhir, poin yang keempat adalah hati yang berkemurahan. Saya sekali lagi membaca ayat yang ke-11, berbunyi begini, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Seterusnya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur." Ada satu statement mengatakan, engkau dapat memberi tanpa cinta, tetapi engkau tidak akan dapat mencintai tanpa memberi. Nah, kalau kita melihat di mana orang-orang Majus ini, mereka bukan hanya memberi persembahan berupa barang-barang yang berharga, yang mahal untuk bayi Yesus, tetapi mereka memberikan hati, jiwa mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Sekali lagi saya mau tegaskan, mungkin kita boleh melihat di dalam sebuah kandang, lantainya walau sebersih apapun tidak akan menjadi sebersih dalam rumah kita. Dan orang-orang Majus ini adalah orang yang sudah biasa hidup di dalam kemewahan. Dan bila mereka datang dan berjumpa dengan bayi itu, mereka tidak melihat kondisi di mana bayi itu dilahirkan. Mereka sanggup merendahkan diri, sujud menyembah. Sujud maksudnya berada di posisi lutut ini di atas lantai dan muka mereka ke atas lantai juga. Mereka sujud menyembah. Dan selain daripada itu, mereka sangat berkemurahan hati. Mereka dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca, mereka membuka hadiah-hadiah yang telah mereka bawa dan memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka bawa dari tempat mereka, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyimpan sebahagian daripada harta itu. Mereka tidak menyimpan sebahagian daripada barangan yang mereka bawa, karena mereka melihat bahwa bayi itu dilahirkan di dalam tempat begini. Dan mereka menyimpan sedikit barangan itu karena sedikit tidak percaya. Tidak. Walaupun tidak didetailkan di dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi mereka mempersembahkan apa yang mereka punya, apa yang mereka telah persiapkan dari tempat mereka, semuanya diberikan kepada bayi Tuhan Yesus sebagai persembahan. Hati yang berkemurahan. Poin yang ketiga, hati bagaimanakah yang kita harus miliki pada hari Natal ini adalah hati yang berkemurahan. Jangan menunggu engkau memiliki banyak uang.
Karena apa? Karena orang yang banyak uang, semakin orang itu memiliki kekayaan yang besar, semakin besar jugalah pelaburan mereka yang harus dikeluarkan untuk menampung pembelanjaan gaya hidup mereka. Itu sebabnya kita tidak perlu menunggu bahwa kita memiliki uang yang banyak, baru kita memberi dengan sukacita. Tetapi apabila kita memberi dalam kekurangan sekalipun, disertai dengan hati yang ikhlas, tulus di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan perhatikan. Jangan mencari-cari ataupun jangan memilih-milih orang untuk dibantu. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, tetapi jika engkau mungkin selama ini memiliki sikap yang sedemikian, mungkin engkau cuma mau membantu setengah orang yang engkau pikir di kemudian hari nanti sewaktu aku memerlukan sesuatu, orang ini boleh diharapkan untuk membantu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang berkemurahan. Kalau kita tergerak untuk membantu siapapun dia, apakah itu orang yang kita kenal, orang yang kita tidak kenali, sewaktu hati kita tergerak untuk membantu, ulurkan bantuan dengan hati yang ikhlas. Karena Tuhan memperhatikan itu. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Orang bertanya kepada Tuhan Yesus, bilakah kami melihat engkau berada di dalam keadaan yang demikian? Tuhan berkata, apa yang engkau lakukan kepada orang lain, itu jugalah yang engkau lakukan bagiku. Maksudnya di sini bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, itu jugalah yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Tidak lama lagi, dalam tempo masa 3 minggu, sekitar 3 minggu begitu, kita akan menyambut Natal. Firman Tuhan yang telah kita belajar bersama pada pagi hari ini membawa kita mengoreksi pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk menyambut Natal? Tidak salah untuk kita mempersiapkan sesuatu di hari Natal ini. Mempersiapkan hal-hal yang lain sepertinya persiapan-persiapan yang saya katakan di awal tadi, hidangan-hidangan, kue-mue, persiapan-persiapan dari segi baju baru dan sebagainya. Menghiasi rumah, mencantikkan dalam rumah. Itu tidak salah. Sesuai dengan pembelajaran kita boleh melakukan. Tetapi yang sangat penting, yang ingin Tuhan supaya kita sebagai jemaat Tuhan persiapkan yang utamanya, yaitu persiapan hati kita. Kita sudah belajar berkenaan dengan 4 teladan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Majus untuk kita teladani. Ayo kita jemaat Tuhan, kita koreksi hati kita. Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita? Kalau kita melihat tadi, persiapan hati itu adalah sesuatu hal yang sungguh benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan telah mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut Natal yang bakal tiba. Persiapan hati yang bagaimana yang harus kita miliki? Yang pertama, hati kita harus percaya. Yang kedua, kita perlu memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, kita harus memiliki hati yang menyembah. Dan yang terakhir, yaitu kita harus memiliki hati yang berkemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, saya akan pimpin kita dalam doa penutupan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, memberi peringatan kepada kami Tuhan, tujuan kelahiran-Mu Tuhan ke dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan kepada semua kami Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, biar Engkau terus hadir dalam hidup kami Tuhan, dan terus berkarya dalam hidup kami Tuhan, dan kami Tuhan
tidak berpaling jauh dari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saya bersyukur Bapa karena ada Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin dan membimbing kami Tuhan, memperingati kami Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Bapa atas segala perkara, atas nafas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan, pekerjaan, dan aktiviti kami Tuhan pada minggu hadapan, dan selepas ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, biar nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami didoakan. Amin. Sampai sini saja ibadah raya online kita. Jumpa Anda minggu hadapan.